kami dan juga pelepasan parade gelombang hias dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia parade gelombang hias. Jadi ada beberapa kelompok, diantaranya ada kelompok 1 yang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi UMK Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan di kelompok 1. Iya, dan ada juga kelompok yang saksikan dari Festival Kembang Api di sini yang boleh diabadikan dengan momen untuk menambah semangatnya dari festival kelompok dan juga parade kelompok hias. Betul sekali. Saat ini kelompok hias sedang berkeliling. Kelompok 1 adalah kapal hias dari kelompok Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Koperasi dan UMK Provinsi, dan juga Biro Hukum Setda Provinsi. Kapal hias ini mengusung tema Safe Bekantan, di mana simbol harmoni alam dan layanan publik, dan bekantan asalisis Langkatus dengan bahasanya ini merupakan primata endemik Kalimantan yang dilindungi, menjadikan ikon utama kapal ini. Dengan desain yang menonjolkan habitat alami bekantan seperti hutan mangrove, pohon rambai, dan sungai, kapal ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi satwa langka ini. Selanjutnya ada Dinas Koperasi dari UMK menampilkan produk-produk lokal yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat sekitar habitat bekantan. Mereka mempromosikan koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, Dinas Sosial juga berperan dalam menampilkan program-program kesejahteraan sosial yang mendukung komunitas lokal adat di sekitar habitat bekantan. Mereka menyoroti pentingnya kesejahteraan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menampilkan berbagai kegiatan edukatif dan budaya yang berkaitan dengan bekantan dan lingkungan hidup. Mereka menyajikan informasi tentang sejarah, kebudayaan, dan pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Ada juga Biro Hukum yang menyoroti peraturan dan kebijakan serta produk hukum yang melindungi bekantan dan habitatnya. Mereka memberikan informasi tentang undang-undang konservasi yang penting juga untuk penegakan hukum untuk menjaga kelestarian satwa langka ini. Kapal hias ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga diharapkan bisa menjadi edukasi dan inspirasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan satwa yang dilindungi. Dengan perpaduan berbagai dinas, kapal ini menjadi simbol kolaborasi dan rumah latih adalah rumah sakit tradisional dengan fondasi rakit mengapung terdiri dari susunan 3 buah batang pohon kayu besar. Rumah latih selalu oleh dimainkan gelombang dari kapal yang hilir mudik di sungai. Kedua budaya Banjar ini menjadi nostalgia sehingga pengguna perahu dan penghuni rumah lantik menjadi sehat jiwanya. Juga ada di daratan dari kapal-kapal atau kelompok ini dari PT Janfrida Kalsel, di mana mereka membawakan tema musik panting yang merupakan kesenian musik asli dari Kalimantan Selatan yang disebut panting karena teknik memainkannya dengan cara berpetik yang dalam bahasa ini disebut panting. Oke, kita berlanjut sekarang ke nomor urut 7 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Tenaga
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul Kapal Masjid Bambu Kirang dibangun tahun 2020. Masjid Bambu Kirang merupakan objek wisata religi baru dan masjid ini dibangun sebagai penunjang pariwisata di Kirang Park. Masjid ini menjadi ikonik karena hampir semua bangunan menggunakan bambu untuk memadukan kearifan lokal dan unsur sejarah, serta bangunan masjid ini yang hadir dengan rumah Banjar dan rumah Baanjung. Nama kolektif untuk rumah tradisional suku Banjar dan Dayak Batumpai disebut juga Rumah Bahari oleh suku Banjar. Dan juga hadir Jukung Tambangan. Ini merupakan perahu tradisional suku Banjar dari Kalimantan Selatan, digunakan untuk transportasi sungai sejak pertengahan abad ke-18. Tidak lagi terlihat tahun 1981 sebagai penghormatan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian di nomor urut 12 kita ada kapal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan RSUD Ulin Banjarmasin dengan tema Sinoman. Luar biasa sekali. Kita lanjut ke nomor 15. 15 tadi kami bilang ada sumber daya mineral provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perpustakaan dan Peraturan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengangkat tema Naga Pelindung sebagai simbol menjaga kemakmuran dalam pembangunan Kalimantan Selatan, permohonan yang diikuti oleh Dinas SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip, RSUD Alay dan Biro Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mengangkat tema Naga Pelindung di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi kirim sama Data, tapi sudah datang banyak makin. Jadi lihat yang buat foto yang modal berasal keluarga tidak uang untuk provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembangunan urut 13 ada kapal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir dengan tema 70 PAL yang menjadi ikon baru untuk masyarakat Kalimantan Selatan, terutamanya masyarakat di Banjarmasin karena dibangun pada kawasan eks kantor gubernur. Venue Kalimantan Selatan menggabungkan 3 tema yang ada di parade kelompok hias, yaitu Kalsel di masa lalu, Kalsel masa kini, dan Kalsel masa depan. Kalsel masa lalu terdapat ikon kapal tongkang batubara dengan filosofi perekonomian Kalsel ditopang penuh dari hasil tambang batubara. Kalsel masa depan merupakan ikon gerbang menandakan masa